Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Pengertian: membaca data adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel atau diagram batang tersebut. Sedangkan menafsir data adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel atau diagram batang. Adapun langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang yaitu: 1. Mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, lalu dikelompokkan menurut nilai yang sama. 2. Memasukkan data ke dalam tabel. 3. Menyajikan data ke dalam diagram batang. 4. Tuliskan judul di bagian atas tabel menggunakan huruf kapital. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh penyelesaian latihan soal halaman 174. Soal nomor 12. Diketahui suatu data 6, 7, 9, 8, 8, 7, 10, 7, 11, 12, dan 8. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Penyelesaian: data diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, dan ini adalah contoh data setelah diurutkan. Dimulai dari nilai terkecil atau data terkecil yaitu 6 dan berakhir di data terbesar yaitu 12. Selanjutnya, data dikelompokkan menurut nilai yang sama, dan ini contoh dari data setelah dikelompokkan. 6 ada 1, 7 ada 3, 8 ada 3, 9 ada 1, 10 ada 1, 11 ada 1, 12 ada 1. Selanjutnya tinggal kita membuat tabel data. Kita siapkan dulu tabelnya. Tabel terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk data, dan kolom ketiga untuk banyaknya. Selanjutnya tinggal kita pindahkan data-data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Dan ini adalah contoh dari tabel data tersebut. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel datanya, maka kita akan membuat diagram batangnya. Kita siapkan dulu sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu datar untuk data dan sumbu tegak untuk banyaknya. Selanjutnya tinggal kita buat batang-batang untuk mewakili dari data yang berada di dalam tabel. Ambil contoh 6 sebanyak 1. Kita buatkan batangnya. Kemudian 7 sebanyak 3, 8, 3, 9, 1, 10, 1, 11, 1, dan 12, 1. Dan inilah contoh dari diagram batang dari data tersebut. Soal nomor 13. Data banyaknya kelahiran bayi di salah satu kecamatan disajikan dalam diagram batang berikut. Pertanyaannya, banyak kelahiran bayi selama 5 tahun adalah, kita perhatikan pada diagram batang. 2013 ada 150, 2014 ada 100, 2015 ada 125, 2016 ada 160, dan 2017 ada 80. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan semuanya. 150 tambah 100 tambah 125 tambah 160 tambah 80
hasilnya 615. Jadi jawabannya banyaknya kelahiran bayi selama 5 tahun ada 615. Soal nomor 14. Data nilai ulangan matematika kelas 4 disajikan dalam diagram batang berikut. Pertanyaannya, jika kriteria ketuntasan minimal nilai matematika 70, berapakah banyak siswa yang tidak ikut remedi? Yang memenuhi kriteria berarti nilai 70, nilai 75, dan 80. 70 ada 10, 75 ada 3, dan 80 ada 6. Maka tinggal kita jumlahkan semuanya. 10 tambah 3 tambah 6 hasilnya 19. Jadi banyak siswa yang tidak ikut remedi ada 19 siswa. Soal nomor 15. Diagram batang berikut menyajikan data banyak siswa di SD Balikpapan. Sajikan diagram batang di bawah ini dalam bentuk tabel. Berapakah selisih data banyak siswa kelas 4 dan kelas 5? Penyelesaian, kita buat tabel banyak siswa SDN Balikpapan. Kita siapkan dulu tabelnya. Tabel terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk kelas, dan kolom ketiga untuk banyak siswa. Dan di bawah kita cantumkan jumlah total. Selanjutnya tinggal kita pindahkan data yang ada pada diagram batang tersebut ke dalam tabel. Kelas 1 ada 65, kelas 2 ada 50, kelas 3 ada 48, kelas 4 ada 70, kelas 5 ada 60, kelas 6 ada 57. Jumlah total seluruh siswa ada 350. Kemudian untuk menjawab berapakah selisih data banyak siswa kelas 4 dan kelas 5? Caranya, jumlah siswa kelas 4 dikurangi jumlah siswa kelas 5, yaitu 70 dikurangi 60, hasilnya ada 10 siswa. Jadi selisihnya 10 siswa. Demikian beberapa pembahasan tentang contoh penyelesaian latihan soal halaman 174 yang berhubungan dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.